lama-kelamaan nanti akan menguat Bunda, karena ini kan duduknya sikap yoga ya. Nah, yoga itu kan olahraga juga gitu Bunda. Jadi menyehatkan ya. Saya yakin efeknya sangat baik untuk kehidupan teman-teman karena ini adalah proses releasing, membuang sampah ya, membuang sampah yang ada di kuantum kita. Bahkan nanti kita semakin bertambah usia ya akan semakin memuda ya. Bunda Siti Rohani ya, menangis Bunda. Iya, proses detox. Yang menangis tidak apa-apa, keluarkan karena itu pun saya dulu kayak gitu. Nangis terus kalau baca Al-Quran juga kayak gini, baca 3A aja menangis gitu ya. Jadi Bun, tidak apa-apa. Ya, boleh makanya silakan. Bun, Ya, ketika kita pas ambil nafas itu, ya, saya seringnya itu perasaan saya itu jadi sedih kayak gitu Bun. ya, ya, Selama ini kan perasaan saya ketika ambil nafas itu sedih, teringat masa lalu apa kan gitu ya. ya, ya, Nah, ya setelah itu sih enteng. Tapi ya, ketika tadi saya coba, saya arahkan pikiran saya terus bahagia, ternyata kok malah lebih enak kayak gitu. iya, ya memang, Iya, ya. selama ini saya fokusnya kalau seperti itu tuh sambil nafas itu rasanya itu kayak nyesek, kayak ya pokoknya kayak gitu. Tapi Iya, setelah ini tak coba, oh ternyata mungkin saya harus sebahagia mungkin kayak gitu Bun iya, ya. betul, Oh iya. iya, alhamdulillah ini bisa loh, ternyata kok malah Oh, enak kayak gitu. iya, 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 alhamdulillah ya. Saya Iya, jawab ya Bunda ya, alhamdulillah. Itu kan memang pengalaman-pengalaman spiritual ya, perlu dicoba. Nah, pada saat teman-teman semua, mari untuk kita tersenyum 227 kan ikuti ya Bunda ya, ikuti iya, iya, aja. iya. Nah, kemudian pada waktu saya juga mengatakan misalnya coba flashback ke masa lalu gitu kan. Mungkin ada orang yang menyakiti teman-teman, hadir secara energi. Nah, kemudian sekarang kalau masih ada sisa-sisa rasa tidak nyamannya, munculkan. Jangan takut teman-teman, munculkan aja. Karena kalau takut, dia itu masih menetap ada di sana di dalam. Nah, ketakutan itulah yang nanti kemudian juga malah kayak memelihara mereka ada di dalam. Maka pada saat ada terapi yang saya mengatakan, ayo kita flashback ke masa lalu, enggak apa-apa, teman-teman ikuti aja. Masih ada enggak ya luka batin saya di inner child dulu waktu masa kecil? Enggak apa-apa, ikuti aja karena itu memang menggali ya, menggali ampas kopi yang mungkin masih ada bersarang di sana. Kalaupun mungkin rasanya pahit ya, mungkin rasanya kayak menggigil gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, rasakan semampunya. Lalu setelah itu mungkin berhenti dulu, kemudian nanti coba lagi. Karena kalau tidak dicoba, tidak dikeluarkan, nanti itu menjadi ada bersarang di sana, enggak mudah rilis teman-teman. Ya. Nah, maka pada waktu kita ada flashback ke masa kecil, enggak usah takut. Kalau saya bayangkan orangnya, saya bayangkan rasanya kayak apa, lalu saya munculkan. Nah, pada saat saya berani seperti itu memunculkan, kemudian taruh ada di awan, rasanya lebih ringan di dada. Sudah tidak ada kecewa, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Misalnya kok teringat orangnya, ya udah tinggal teringat saja gitu. Yang rekaman-rekaman tidak nyamannya, peristiwanya yang tidak baiknya, itu kayak semua itu kayak sudah larut gitu teman-teman. Ini baiknya dari terapi ini teman-teman. Maka pada saat saya mengatakan ada flashback di masa lalu, jangan takut. Ya, kadang kan ada yang mengatakan gini, kenapa sih kok digali-digali seperti itu? Karena kadang nanti akan nyala kembali dan akan menarik peristiwa tidak nyaman itu kayak masuk ke dalam kuantum. Nah, akhirnya terjadi emosi lagi. Ini kan proses terapi ya. Tidak semua orang masa kecilnya kan bahagia. Mungkin ada yang tidak bahagia, beranikan aja. Pelan-pelan aja. Ya diikuti pelan-pelan semampunya. Nah, besok nanti kita terapi lagi, besok terapi lagi. Insya Allah menyembuh. Apa sih keluhan teman-teman akan menyembuh. Bersamaan teman-teman nanti juga rezekinya akan membaik. Seperti judul hari ini ya. Semakin baik energi teman-teman semua, nanti semakin baik pula Allah akan turunkan rezeki itu dengan mudahnya, gitu ya. Jadi Bunda Dia Utami bagus gitu ya, karena kan Bunda memang ada rekaman tidak nyaman ya zaman dulu ya, apalagi memang nyun sewu Bunda Dia ya di Kajen, Bojong itu kan orang kalau ngomong kan ngotot-ngotot ya Bun. Gitu ya, orangnya kalau zaman dulu gitu ya, kalau ngomong kan ngotot ya, nadanya keras gitu ya. Nah itu kan sangat menghantam ada di memori kita ya, kayak menyimpan luka batin itu banyak gitu kan. Nah maka penting teman-teman seperti ini, makanya saya baca Al-Waqiah, baca 3A itu terus menerus sampai 18 tahun ini ya, karena saya mengobati luka batin itu dan teringat orangnya, ketemu orangnya ya udah senyum, alhamdulillah
luar biasa dahsyat gitu. Bahkan akhirnya belajar bareng, ya udah apa-apa, bisnis bareng, kegiatan bareng tidak apa-apa ya. Nah ini nanti teman-teman semua belajar menjadi penduduk surga, tidak ada sakit hati, tidak ada marah, tidak ada dendam. Nah nanti kita pulang kepada Allah pun dengan membawa kebersihan hati. Kita jaga ya teman-teman, sambil terus dilatih, terus untuk diulang, terus diasah. Bismillah, nanti keajaibannya berlimpah ruah. Itu ya Bunda Dia Utami ya. Tidak apa-apa Bunda, nanti Bunda sekarang ini sudah paham, berarti Bunda untuk bahagia diingatnya. Karena kebahagiaan itu kemudian menarik kebahagiaan yang lain itu datang gitu ya. Tapi saat misalnya teman-teman semua flashback ke masa lalu, ya udah dihadirkan dengan bahagia. Masa lalu itu yang mana ya? Oh yang ini kali yang tidak nyaman di saya gitu. Saya kan kayak saya punya rekaman, oh dengan orang ini dengan seperti itu, situasi ini situasi itu kan saya masih ingat. Nah tinggal dimunculkan secara energi rasanya. Kok sudah tidak ada ya, tidak usah nanti dimunculkan kayak gitu Bunda ya. Itu cara penyembuhan, daripada tidak kita angkat, dia sembunyi ada di sana, nanti tiba-tiba sewaktu-waktu itu dia bisa menyala dan bisa menyulut emosi tumbuh lagi, kan tidak baik kayak gitu ya. Sip, ada lagi pertanyaannya? Jadi selamat Bunda Dia, nanti caranya sama-sama. Nanti caranya dengan bahagia gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Chat Bunda. Oh di chat ya, ya silakan. Menangis Bunda sebelah kiri. Iya. Ya. Budaya yang harus ditulis dari buku syukur itu yang harus kita yang memberikan atau kita yang menerima. Buku syukur Bunda. Oke. Buku syukur itu ditulis adalah dari kita mendapatkan keajaiban dan juga kita memberikan keajaiban. Memberikan keajaiban itu bagaimana? Misalnya kita pas saat itu mungkin teman-teman ya ada sedekah MR Box gitu kan. Kita kan memberikan tuh ya untuk orang-orang yang makan siang gitu kan. Nah, kita bayangkan orangnya, kita tulis orangnya itu senang memakan MR Box itu. Teman-teman juga membayangkan oh Bunda Dina menulisnya dengan bahagia seperti itu kan. Kemudian tulis semua, kemudian didoakan gitu. Pada waktu teman-teman memberikan itu juga tuliskan dengan bahagia, doakan orangnya penuh dengan keajaiban, rezekinya berlimpah. Ternyata pada saat menulis seperti itu menciptakan ada keberlimpahan di dalam kuantum teman-teman. Di samping ada menerima keajaiban, tapi juga saat memberikan itu dicatat Bunda. Itu buku syukur isinya itu. Jadi bukan keajaiban saja ya, tetapi adalah saat memberikan ada sedekah, ada donasi, ada juga berbagi apa aja. Nah itu ditulis teman-teman ya. Misalnya mungkin cuma sekedar ini ya, kita menyingkirkan ada kaca ya, kaca yang pecah gitu misalnya ada di jalan, ya itu kita tuliskan di situ, alhamdulillah ya Allah Engkau jadikan tanganku ini bisa bergerak untuk memindahkan kaca yang mungkin bisa jadi mencelakai orang. Alhamdulillah saya bisa singkirkan dan orang yang lewat itu tersenyum, mereka bahagia, mereka selamat, terhindar dari ada injakan kaca yang pecah tadi. Jadi dia alhamdulillah dengan sehat sampai di rumah. Bayangkan rumahnya juga nyaman, dia juga jualannya lancar, tidak apa-apa Bunda tulis gitu kan. Nah itu proses dari menarik ya, gambar-gambar baik ada di data kuantum teman-teman semua gitu ya. Ada lagi nih Bunda, iPhone pundak sebelah kiri. Ya. Dari Bunda Vivin ya, sering LOP tapi belum dapat uang. Ya, Bunda Vivin mana ya? Bunda Vivin, mana Bunda Vivin? Ya, Bunda Vivin masih ada? Saya jawab. Ada Bunda Vivin? Masih ada enggak Bunda Vivinnya? Nggak ada Bunda. Oh ya, saya jawab yang Bunda iPhone ya. Bunda iPhone siapa Bunda? Tapi nggak aktif Bunda. Oh nggak aktif. Oh nggak aktif. Yang Bunda iPhone namanya siapa Bunda? Iya. Oh ya, pundak sebelah. Bunda iPhone ya. Ini pundak sebelah kiri enggak? Ya. Bunda Erna. Ya, Bunda Erna. Ini saya jawab ini dulu ya Bunda ya, pas ada orangnya ya. Jadi enak kalau pas ada orangnya kan didengar sekalian. Bunda di pundak sebelah kiri itu ada tekanan dari beban Bunda di hari sebelumnya pun ngumpul ada di sana. Nah sekarang ini saat diterapi itu muncul, enggak apa-apa Bunda terima. Jadi terima kasih ya Allah atas rasa ini gitu. Kemudian dikasih cahayanya di sebelah sana. Gitu ya Bunda ya. Bismillah besok akan lebih ringan.
Enggak apa-apa, justru malah bersyukur muncul saat ini daripada muncul besok-besoknya dengan maaf lebih parah lagi. Itu kan malah tidak baik. Jadi muncul sekarang kan agak nggak nyaman gitu ya di sini ya, nggak nyaman. Jadi lebih ringan teman-teman ya, lebih ringan Bunda Erna. Nanti tinggal besok lagi ya kalau muncul seperti itu diberikan ada cahayanya, diberikan cahaya. Dan kemudian katakan di sana, saya terima rasa ini ya Allah, saya terima ya Allah, saya berterima kasih dengan rasa ini. Kemudian diedukasi, menyembuh ya, merileks ya. Nah nanti lama-lama akan menjadi menyembuh. Karena saya pun dulu sering kayak gitu, bahkan enggak di pundak aja, di kepala ya, kemudian juga ada di kaki kayak gitu. Apalagi kaki kan untuk jalan ke sana ke sini bawa beban gitu kan ya, bawa juga barang gitu kan. Nah kadang ya pegel-pegel banyak, tapi setelah itu menjadi rileks semua. Alhamdulillah gitu ya Bunda Erna ya. Kemudian tadi ya yang bertanya kok kenapa LOP belum terwujud ya gitu ya. Bunda siapa, Vivin ya Bun ya? Ikut sudah berapa? Ya, Pri Bunda. Jadi memang pertanyaannya banyak. Tadi dia merasakan tidak nyaman di ulu hati juga, katanya seperti itu. Siapa? Saya teori mudah tapi prakteknya kurang mudah. Itu Bunda Vivin. Oh ya, tapi belum dapat uang. Tapi Bunda Vivinnya kurang aktif. Kameranya dimatikan. Iya Bunda Vivin ada enggak? Bisa nyalain enggak? Di ruang ini tapi enggak standby sepertinya Bunda. Iya karena ini ya kita jawab juga nanti enggak sampai ke orangnya Bunda. Jadi eman-eman ya. Nanti kalau muncul aja ya orangnya ya. Saya jawab ya. Gitu Bunda Vita ya. Karena sayang. Iya. Vivin. Bunda Vivin adakah? Ada. Oh ada, mana Bunda? Bunda Vivin, sudah berapa minggu Bunda ikut di Arta Bunda? Baru kali ini Bun. Oh lah iya, baru kali ini kan baru bekerja ya Bunda ya. Jadi mohon izinnya harus telaten Bunda. Karena ini untuk bisa masuk ke wilayah kuantum. Jadi Bunda Vivin LOP-nya mudah terwujud nyata itu saat getaran di dalam tubuh Bunda Vivin itu di spiritual meter plus di atas 200 Bunda. Sebenarnya realisasi doa-doa dari Allah itu sudah ada Bunda, sudah ada di dekat kita. Cuma mereka menunggu getaran vibrasi tubuh Bunda itu di area di atas 200 yaitu spiritual meter positif gitu. Coba contohnya hari ini aja Bunda. Bunda kenapa enggak kelihatan wajahnya? Coba Bunda coba lihat wajahnya. Ya coba jangan atap yang kelihatan Bunda, ada doa dari saya. Kameranya diturunkan lagi tuh Bunda. Ya, wajahnya Bunda mana Bunda? Ya. Mana ada? Ya, coba Bunda. Nah. Seperti itu ya Bunda ya. Kalau lebih jelas lagi coba Bunda Vivin. Ya. Bunda Vivin setiap hari untuk bisa bahagia. Lebih jelas lagi coba Bunda. Ya. Lebih bahagia, lebih bersyukur, ya, lebih bahagia. Kemudian Bunda bayangkan uangnya dengan bahagia Bunda. Coba Bunda LOP-nya apa? Goal setting-nya apa Bunda? Goal setting-nya? Berangkat haji dan umroh bersama anak-anak dan menantu. Oh, berangkat haji dan umroh. Usianya sekarang berapa Bunda? Kenapa Bun? Usianya berapa Bunda? 65, hampir 65 Bun. 65, ya Alhamdulillah. Mampu nggak ya Bun ikuti kegiatan MR ini Bun dengan usia sekarang ini saya? Sekarang ini aja Bunda udah direalisasi Bunda, udah itu LOP udah terbaik, udah terrealisasi di kuantumnya. Tinggal Bunda yakin apa tidak, gitu ya. Nah, oke. Kemudian saya jelaskan ya Bunda, boleh? Bunda, coba. Bunda kameranya biar lurus gitu ya, biar lurus, jangan kepala aja yang kelihatan, dahinya aja, nah sampai gitu ya. Nah Alhamdulillah siap gitu ya, siap menerima pelajaran seperti ini Bunda ya. Untuk goal setting terrealisasi itu adalah filenya itu apa nih, komponennya gitu ya. LOP yaitu proyeksi baik plus rasa gitu Bunda. Nah, rasa ini adalah rasa yang sudah selesai dari kegalauan, selesai dari keraguan, selesai dari kesedihan, dan juga rasa yang bahagia karena tabungan semesta itu sudah banyak. Gitu, Bun. Jadi sekarang ini Bunda yang rasakan, sekarang ini yang harus rasakan adalah Bunda berasa sudah di Baitullah.
sudah berasa di Baitullah Bunda. Ya, karena apa? Agar nanti cepat ada berada di sana. Jadi alhamdulillah saya udah di Baitullah, alhamdulillah saya udah di Baitullah gitu kan. LOP-nya itu. Lalu Bunda untuk bersihkan luka batin. Sekarang ini Bunda mohon maaf, Bunda masih banyak luka batin. Masih ada keraguan gitu. Masih ada kemarahan, masih ada kekalutan. Nah, itu PR-nya Bunda. Karena rezeki yang Allah hadirkan itu sebenarnya sudah dekat, tinggal menunggu vibrasi, resonansi, frekuensi tubuh kita bergetar di frekuensi bahagia. Bukan semenit 2 menit, bukan saat ini atau nanti aja, tapi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun Bunda. Itulah rasa bersyukur. Nah, LOP-nya sudah paham belum Bunda? Sudah paham belum Bunda? Ya, berarti Kalau mungkin saya insya Allah sudah paham. Ini gini pun, saya tuh sekarang yang saya rasakan itu ulu hati saya kok nggak enak gitu, kayak nyesek gitu. Iya, itu berarti dari ini Bunda, emosi yang ada di dalam diri Bunda itu masih nyala, masih ada. Iya, masih nyala. Jadi mungkin sakit hati dengan A, sakit hati dengan B gitu Bunda. Nggak nyaman dengan A, B, C, D. Nah, itu kan PR Bunda. PR agar nanti Bunda mudah tercapai LOP-nya itu dibersihkan dulu gitu. Berarti disembuhkan, bisa kok pakai air doa gitu Bunda ya. Kemudian Bunda nanti ikhtiar sholat malam, afirmasinya dibaca Bunda. Di tahajud Bunda udah ikuti afirmasinya? Yang terima kasih ya Allah atas nafas ini gitu sudah belum? Ya, saya sudah mengikuti. Sudah praktekkan. Nah, kemudian tarik nafas, rileks, lepaskan gitu Bunda. Karena Bunda mohon maafnya ya Bunda, dari wajah aja Bunda kelihatan tegang gitu. Kelihatan, jadi lebih rileks lagi ya Bunda ya. Kan baru 1 pekan ini ya Bunda ya. Tidak apa-apa, Bunda berlatih, bismillah nanti akan bisa tercapai. Bahagia aja dulu, nanti uang itu akan mendekati Bunda gitu ya. Ya sip, seperti itu. Jadi PR-nya Bunda positifkan energi di pikiran, energi di perasaan, dan energi di motivation di niat Bunda. Setelah positif, nanti itu semua akan mendekat. Kalaupun nanti belum dengan keluarga, Bunda aja dulu berangkat umroh dulu gitu Bunda, misalnya ya. Jadi Bunda jangan ekspektasinya terlalu tinggi, haji dan umroh bareng keluarga. Nah Bunda saat itu diberi kesempatan 1 orang pengennya 1 keluarga, ditolak, jangan. Jadi Bunda berangkat aja dulu sendiri. Nah nanti setelah itu ngumpulin lagi atau doa lagi, afirmasi lagi, akhirnya bisa bareng keluarga gitu ya Bunda ya. Bismillah bisa Bunda, bismillah. Allah itu maha kaya raya. Jadi Allah nanti akan bukakan dari banyak pintu, dari apa yang Bunda impikan. Saat Bunda udah yakin nanti akan terbuka pintu ajaib itu. Ya, bismillah ya. Yakin. Bunda kan ada anak-anak ya? Ada keluarga. Saya sendiri di rumah, anak-anak sudah rumah tangga sendiri, rumah lain tempat pun saya sendirian di rumah. Nah, iya, maksudnya Bunda kan punya anak ya. Iya. Ada suami? Suami sudah tidak ada Bu. Oh, enggak ada. Anak berapa Bunda? Anak berapa? Dua, laki perempuan. Nah, Bunda sering doakan anak ya. Ya Allah, lancarkanlah pekerjaannya, berikan kesehatan pada anak-anakku, dikasih cahaya Bunda ke dadanya, berikan dia rezeki yang berlimpah. Nah, pada saat Bunda doakan anak, doa seorang ibu itu makbul Bunda. Berikan hati yang lembut, berikan hati yang mudah perhatian kepada saya sebagai orang tuanya. Nah, pada saat doa Bunda tersentuh, dia punya rezeki, tiba-tiba saja akhirnya bisa mendaftarkan Bunda umroh gitu Bunda. Wasilah Bunda umroh itu tidak ujuk-ujuk kemudian datang sebagai uang ya ada di depan Bunda, di meja Bunda, bukan. Tapi bisa jadi wasilah dari keluarga Bunda, dari tetangga, dari saudara, dari orang-orang di sekeliling Bunda. Maka Bunda untuk bisa jalankan jurus merawat terumbu karang gitu ya Bunda. Melayani, memuliakan, membahagiakan orang-orang di sekitaran diri Bunda. Akhirnya Bunda tidak merasa sendirian. Bunda rasanya tuh rame, banyak teman-temannya gitu. Ya tetangganya pada datang, ngasih makanan, teman-teman pada datang silaturahim ya, ngasih ada oleh-oleh, ngasih minuman, ngasih banyak ini jajan gitu Bunda. Wah, luar biasa rezekinya dari mana-mana. Lalu tiba-tiba Bunda cerita, ya aku kok pengen dia ke Baitullah. Udah, caranya gimana Bunda? Beli gambar kan, gambar Baitullah tuh tembok Bunda kan banyak yang kosong ya. Kalau saya tak tempelin Baitullah, gitu Bun. Nah,
Nah, saat Bunda lihat Ka'bah itu, Bunda kayak gini. Bunda kayak gini, Bun. Bunda kayak gini. Terima kasih ya Allah. Baitulah sudah dekat sekali. Terima kasih ya Allah. Aku udah ada di sana ya Allah, luar biasa. Bagus sekali. Rasakan Bunda kayak udah nyentuh Baitullah itu. Kayak gitu, Bun. Dulu waktu tahun 2000 berapa ya? 2013 lah gitu ya. 2010-an 2013. Saya nempelin gambar itu di kantor saya gitu kan. Kemudian ada di ruangan-ruangan yang lain. Setiap lihat Baitullah aku kayak gitu lebay. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah gitu. Tiba-tiba tahun 2000 ini ya, 2011. Nah, 2011 itu saya tiba-tiba dapat hadiah umroh suami istri saya sama suami. Kemudian tahun 2012-nya saya berangkat haji. Jadi seperti diberi kesempatan untuk belajar dulu. Ini loh di Baitullah kayak gini panasnya gitu ya. Ini loh di Baitullah kayak gini situasinya gitu. Nah, sebenarnya sih enggak panas, adem banget di sana. Cuma siap-siapnya misalnya kalau di masjid tuh sendalnya jangan ditinggal, ada di pelataran masjid, nanti dibawa oleh mesin. Enggak diambil orang di sana, enggak ada pencuri, enggak ada yang mau ngambil sandal, enggak ada. Cuma mesin yang bersihin gitu, bersihin lantai. Nah, itu nanti digaruk gitu kan, diambil sandalnya. Maka kita siap-siap plastik gitu kan. Nanti bawa botol. Nah, kebiasaan-kebiasaan di sana itu bagaimana? Saat haji itu udah paham gitu, Bunda. Awalnya saya pasang gambar Baitullah, setiap lihat sholawat sama rasakan senangnya di sana. Ternyata itu LOP, Bunda. Dan saat di sana, saat ada tawaf wada itu saya mohon ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini sebagai perjalananku ke Baitullah yang terakhir kali. Berikan kesempatan di tahun-tahun berikutnya saya bisa ke sini kembali bersama banyak jamaah, bersama teman-teman gitu, Bunda. Akhirnya tawaf wada itu bukan tawaf yang terakhir, walaupun namanya tawaf wada itu tawaf perpisahan ya. Tetapi ada doa untuk bisa kembali di sana, bisa tawaf, bisa mengelilingi Baitullah lagi, bisa menjalankan rangkaian ibadah umroh, ibadah yang ada di Baitullah dan ada di Masjid Nabawi. Alhamdulillah akhirnya tiap tahun bisa berangkat. Itu Bunda, alhamdulillah ya. Dan ini rencana lagi, pengen ke sana lagi karena pasti kangen di sana. Ya semua umat muslim tuh rata-rata kangen. Dan ternyata ada hadisnya antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya. Umroh yang satunya adalah penghapus dosa. Karena saat keinginan menuju ke Baitullah tentunya kan hatinya kan bersih gitu ya. Berusaha untuk selalu menjaga kesucian niat itu. Maka itu tergolong menjadi orang-orang yang insya Allah dijaga oleh Allah, niatnya baik gitu kan. Dan itu dihapuskan dosa-dosanya. Bismillah, mendapatkan surga saat sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Tapi kita bisa request ya panjang usia gitu ya. Kita request panjang umurnya gitu ya, bisa melihat anak cucu bertumbuh dan sukses mereka semua dan kita bisa bahagia bersama-sama. Itu ya Bunda Wibin ya. PR-nya cukup banyak. Jadi Bunda untuk bisa rutin belajar. Nah, Bunda kalau belum ada di grup yang privat RFFLOP, Bunda ada di sana. Udah mendaftar belum Bunda? Di RFFLOP ya, daftar Bunda karena di sana ada amalan ya. Nah, amalan Al-Waqiah itu penarik rezeki gitu ya. Kemudian di rasa yang telah selesai itu ya, rasa yang bahagia itu kan ada amalan tuh habluminallah, habluminanas. Nah, habluminallahnya adalah rangkaian ibadah kita di sana baca Al-Waqiah berjamaah. Jadi perolehannya banyak sekali. Gitu Bunda ya. Karena kita pengen ya. Nanti selesai ini Ibu, saya insya Allah mau daftar yang itu RFFL. Iya, daftar Bunda karena Bunda ada endapan yang cukup banyak. Karena sampai ke ulu hati ya Bunda ya. Yang tahu Bunda sama Allah apa sih itu peristiwanya yang sebenarnya terjadi itu hanya Bunda yang tahu. Tetapi ada cara ya, tetapi kabar baiknya ada cara yang termudah yaitu dengan terapi. Nah, terapi di Arta itu adalah dengan ada Quranic vibration, membaca surat Al-Waqiah dan juga ada sholawat-sholawat yang lain dan juga ada terapi syukur Bunda. Itu ya. Insya Allah itu akan menjadikan percepatan Bunda memahami ilmu magnet rezeki. Nanti ada SMRT HMR, nah gabung. Kalau Bunda minat ke Batam bareng di sini. Bunda di mana kotanya? Gimana Bunda? Sudah lebih bahagia, Bunda Vivin? Sudah bahagia belum Bunda Vivin? Sudah nempel gambar ya. Sudah bahagia ya Bunda Vivin ya?
Insya Allah. Iya, nah gitu Bunda ya, lebih cerah lagi wajahnya, jangan tegang, harus senyum 227 gitu ya. Ternyata senyum 227 senyum menarik rezeki gitu ya. Tiba-tiba 1 tahun duitnya ngumpul 100 juta nanti. Untuk Bunda Pipin berangkatnya ndak usah haji yang biasa ya, hajinya yang 1 tahun berangkat. Amin. Gitu Bunda ya. Alhamdulillah ya, Allah Maha Kasih Sayang, amin. Ya silakan Bunda Vita, ada yang lain mau tanya? Gitu ya Bunda Pipin ya, bersambung nanti ya. Oke, sama-sama ya Bunda, I love you, I love you. Ya Bunda butuh teman ya, tenang Bun, ada saya Bun, sama-sama usianya. Tenang Bunda, ya silakan Bunda Vita. Satu lagi Bunda dari Bunda Yuyun Wahyuni. Ya Kalau silakan. pengen punya toko grosir, apakah harus nempel gambar dulu ya Bunda? Ya, oke. Bunda Yuyun, untuk ini ya macam-macam LOP itu silakan, ya itu kan kreasi saya ya. Kalaupun Bunda kok memang pengen, bisa ya. Jadi Bunda foto aja seperti apa sih role model dari toko yang Bunda inginkan gitu ya. Misalnya mohon maaf ya saya sebut merek ya, Indomaret kah atau ada Alfamart kah gitu kan. Atau ada yang cukup besar ya, misalnya di kotanya Bunda Yuyun Magelang ya, ada di sana tuh grosir ataupun swalayan yang cukup besar gitu. Nah, di foto Bunda nanti dicetak, kemudian tempel ada di tembok yang sering Bunda lewatin gitu. Nah nanti setelah lewat lihat, ya Allah indah banget, ya Allah tokoku indah banget tuh, ya Allah udah ada di tanganku, ini udah ada menjadi milikku gitu Bunda. Shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Nah itu saya praktek untuk mobil ya. Dulu mobil yang pertama saya itu apa ya, Avanza apa itu namanya, Avanza apa Xenia gitu ya. Ternyata dapatnya adalah ini apa namanya APV. Nah dulu pernah saya apa namanya mencetak gambar Xenia gitu. Dulu kan ada ya mobil Xenia ya, tapi ternyata yang hadir adalah APV ya, enggak apa-apa ya, hampir seleting. Nah itu tak saya tempelkan gambarnya gitu Bunda. Kalau Bunda kemudian pengen nempelkan yang ada gambar swalayan grosir itu juga bisa. Kemudian yang bait tua itu juga saya tempelkan. Di samping kita visualisasikan ya, kita buat videonya seperti apa, rasakan seperti sudah di sana, dengar telinganya gemuruhnya seperti apa ya, situasi ada di grosir itu, lalu ini hidungnya dicium aroma di situ, parfum ya, mungkin ruangannya gitu kan. Kemudian tangan seperti memegang gitu kan, rasakan bahagianya, lalu kemudian dikunci dengan rasa syukur, alhamdulillah gitu, kasih cahaya. Nah itu kayak narik tuh dari kuantum itu hadir di tangan Bunda gitu ya. Sip. Jadi macam-macam ya caranya ya, caranya untuk LOP bermacam-macam, bisa dengan tulisan boleh ya, dengan tulisan. Sip ya Bunda ya, dipraktekkan semua Bunda, dari yang di tembok ya, divisualisasi, ditulis gitu kan, semuanya dicoba Bunda. Bahkan kekuatan menulis itu 3 kali lipat dari membayangkan, hanya membayangkan. Nah saat membayangkan ini kan sebenarnya malah lebih mudah ya daripada menulis, karena kalau menulis itu kan memang menyiapkan bukunya, menyiapkan juga tubuhnya harus ada di depan meja gitu kan. Itu memang cukup tidak mudah, tapi hasilnya juga lebih besar kemungkinannya. Nah saat membayangkan itu bisa sewaktu-waktu kan, dimanapun gitu, saat apapun itu bisa membayangkan. Bahkan saat Bunda Yuyun mau tidur pun, setelah membaca doa mau tidur ya, setelahnya kemudian Bunda LOP aja di sana. Nanti akhirnya nanti akan mudah terwujud, karena gambarnya kan terbawa ke tidur. Besoknya, wah semangat, saya udah punya kayak gini nih, saya udah punya. Nah itu jadi doa. Mudah Bunda nanti terwujud. Nah tapi syaratnya Bunda harus pantaskan energinya. Kalau Bunda udah membayangkan itu, tetapi Bunda membiarkan energinya tidak baik, dari pikirannya suudon, negatif, tidak baik, tidak positif pikiran, sering juga uring-uringan, kemudian rasanya juga enggak senang dengan orang sukses misalnya, ya rasanya juga maaf ya Bun, julid lah gitu. Nah ini enggak tercapai gitu. Berarti tidak ada kebersihan pikiran, tidak ada kebersihan hati. Maka itu tertolak LOP-nya. Nah, setelah kita gambarkan LOP-nya dengan baik, ya di sana buat videonya dengan baik, ditulis atau juga ditempel gambar. Itu jaga pikiran Bunda, jaga pikiran kita, jaga perasaan kita, bahkan kita luruskan niat kita. Luruskan, contoh misalnya
saya punya swalayan, saya punya toko grosir untuk apa? Nah, misalnya ya kemarin yang saya sampaikan materinya untuk memuliakan banyak orang. Saya siap melayani dengan hati kebutuhan dari mereka semua agar tercukupi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, pelayanan Bunda nanti all out gitu di sana. Karena apa? Melayaninya dengan sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang lewat ya ada di toko saya gitu kan. Nah itu udah murni itu karena Allah gitu kan. Kayak saya misalnya pas jualan buku gitu ya sama suami, itu saya niatnya sama suami saya ingin membantu anak-anak ya di Pekalongan Batang ya sekitarnya untuk bisa mendapatkan pendidikan ya, mendapatkan ilmu melalui buku ini dan mereka cerdas. Kemudian lebih takwa lagi sama Engkau ya Allah. Nah pada saat membawa ada niat itu, kemudian melayani guru si A, si B, si C ya ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah yang tidak baik itu pun saya terima, kami terima karena konsekuensinya melayani mungkin ada yang tidak suka, mungkin tidak ada yang tidak menerima, ya udah kita terima. Bahkan kadang penerimaannya karena waktu itu ya belum full magnet rezeki, saya seringnya saya detok di dalam helm. Dulu kan masih pakai motor ya. Saya enggak cerita sama suami, saya sering nangis-nangis di dalam helm gitu ya. Nangis gitu kan merasakan perihnya ya di kayak gini gitu kan sama ibu guru ya A gitu lah misalnya ya, karena memang tidak terima mungkin saya masuk ke ruang guru dan lain-lain kayak gitu kan. Mungkin juga ada sales lain yang merasa ketakutan atau bagaimana nanti tersempeli produk saya gitu kan, akhirnya mengatakan A B C D ya terluka lah gitu ya hatinya gitu. Tapi keajaiban terjadi Bunda, waktu itu saya ingat sekali karena saya terima, tapi memang sempat meleleh. Esok harinya saya datang lagi itu justru malah Bunda monggo silakan Bunda ini ada air minumnya ya Bunda, malah Masya Allah. Jadi akhirnya baik sekali karena apa, ternyata setelah saya pulang doa itu mungkin menyentuh ya. Nah salah satu dari temannya yang Bu Guru tadi gitu ya menceritakan bahwa Bunda Susan itu bukan sales biasa, beliau itu adalah pimpinan gitu. Beliau itu yang mempunyai CV sahabat utama, jadi beliau itu bukan karyawan. Nah pada saat tahu seperti itu orang yang tadi mengatakan macam-macam gitu ya, akhirnya berubah. Setelah saya datang itu akhirnya silakan Bunda apa yang bisa saya bantu dan lain-lain sebagainya. Sampai sekarang akhirnya baik. Saya pun juga tidak merespon tidak baik gitu ya. Alhamdulillah kok dia berubah ya, ajaib banget itu kan. Mungkin tangisan saya di dalam helm itu tadi kan ada doa kan, ya Allah gitu kan. Kemudian tersentuh gitu kan, menyentuh ada seseorang yang menceritakan bahwa saya bukan sales yang sembarangan, saya tuh membawa misi gitu kan, membawa sampel memang dari kantor, saya mau terjun langsung ke sekolah-sekolahan. Alhamdulillah akhirnya ya sampai sekarang ini mengembangkan ada percetakan dan distributor itu dengan ada banyak karyawan. Insya Allah itu pun bisa memberikan ya insya Allah juga kebaikan karena kami niatnya juga membantu orang-orang yang ada di Pekalongan Batang ini yang butuh pekerjaan. Itu Bunda Yuyun ya. Jadi luruskan niatnya, nanti akan dimudahkan jalannya karena itu membentuk kekuatan. Saat ada tumbukan-tumbukan itu tidak terasa gitu, walaupun mungkin ya ada nangis lah apa, tapi wajar gitu, tidak mendendam ke orangnya itu enggak. Keluarnya air mata itu kan sebagai cara ya untuk mengobati luka batin sebenarnya itu, apalagi perempuan ya gitu ya, boros air mata gitu. Boros air mata tidak apa-apa, tapi setelah itu kan memaafkan kembali gitu kan. Bahkan sampai sekarang ini berhubungan selalu karena beliau alhamdulillah juga jadi kepala sekolah, dulunya ketua koperasi dan lain-lain. Mungkin sekarang udah pensiun kali ya, saya udah jarang ke sekolahannya beliau sisanya. Alhamdulillah. Begitu Bunda Yuyun. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Bunda termasuknya yang semangat berlatih ya. Alhamdulillah ya. Ketemu ada di Arta MR ini. Wah, saya senang Bunda. Saya senang karena aktif gitu ya. Di Arta MR ini aktif ya. Semoga kita bisa Alhamdulillah. Istiqomah tahajud Bunda. Oh ya, alhamdulillah. Terbantu ya Bunda ya. Walaupun jarak jauh ya. Alhamdulillah. Walaupun jauh lebih tenang. Iya, gitu ya. Nah, tenang migrain itu saya juga hilang Bunda. Ajaib itu namanya. Saya habis lebaran migrain tuh belum enak gitu. Iya. Setelah ikut 2 hari migrain saya hilang. Ajaib itu Bunda. Alhamdulillah. Iya.
Itu adalah sinyal baik Bunda, sinyal baik bahwa resep ini itu ya, itu bekerja untuk Bunda. Resep energi yang ada di sini gitu ya, kemasannya ya, ureannya, caranya, terapinya itu masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya. menjadi obat. Nah, Iya. selanjutnya Bunda untuk mengobati ini ya, migrennya itu kan istilahnya dari imunnya sendiri aja udah bisa, ya kan? Akhirnya muncul daya imunnya karena apa? Energi bahagianya itu bisa terserap ke sana ya, masuk ke dalam sel-sel tubuh dan kemudian memantik ada hormon-hormon kesehatan itu menebar ke kepala Bunda dan menyehat. Prosesnya kayak gitu Alhamdulillah. Bunda. Alhamdulillah. Dan anak makin rajin sholat. Keren ya, efeknya itu Si langsung kecil. ya, cepet ya. Anak pertama saya juga makin solehah, Masya Allah. Masya Allah. Makin pengertian sama ibunya. Ya, Masya Allah, selamat ya Bunda ya. Alhamdulillah, iya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah, sama-sama Bunda. Bunda, mungkin menurut Bunda ini keajaiban kecil, tapi menurut saya tidak. Ini keajaiban besar. Karena ya, Alhamdulillah. iya, ini namanya keajaiban besar, melebihi materi Bunda. Kalau Bunda mungkin pengen ya ada grosir, pengen ada toko swalayan. Tapi kalau Bunda direalisasi toko swalayannya dan Bunda selalu migren, apa nikmat Bunda? Iya. Enggak nikmat, bener enggak? Maka Allah berikan yang urgent dulu untuk Bunda, kesehatan gitu kan. Berikan yang urgent berikutnya, anak yang menyenangkan, bener enggak Bunda? Nanti setelah itu ototnya makin kuat nih, otot kuantumnya narik materi gitu Bunda. Nah, toko atau grosir ya, toko grosir atau swalayan kan berdirinya pakai uang Bunda, bener enggak? Tariknya uang gitu kan. Jadi tarik uang, di samping adalah dimunculkan ada gambar dari grosirnya tadi gitu Bunda. Jadi nanti saat punya uang tidak lupa gitu kan. Untuk apa membuat grosir gitu kan, ya kan? Di samping Bunda untuk bisa menabung energi baik, yaitu untuk diperbanyak sedekah gitu kan, dirutinkan gitu Bunda. Nah di sini kan pada waktu berdonasi itu sebenarnya sedekah untuk diri sendiri Bunda, untuk bisa lebih awal, nggak usah nunggu di WA Bunda Dina gitu kan. Itu ada doanya para malaikat gitu kan. Karena Bunda lebih disiplin sendiri kan, untuk diri sendiri itu cepat gitu kan. Berarti ngasihnya cepat, maka terimanya juga dipercepat gitu Bun ya. Alhamdulillah ya, selamat praktek. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Masya Allah sampai jam 11. Memang kelas ini adalah kelas yang super power semangat belajarnya ya. Alhamdulillah kita sudah ya teman-teman ya dalam belajar di pagi hari ini. Silakan Bunda Dina, Bunda Pita. Oh Bunda Sri Rahayu ada ya? Selamat ya Bunda Sri Rahayu ya. Saya ingin bacakan juga nih keajaiban Bunda Sri Rahayu. Mohon maaf ya Bunda Pita ya. Saya minta izinnya ya. Bunda Sri Rahayu mohon izin, boleh saya bacakan keajaibannya? Boleh enggak Bunda Sri? Sri Rahayu, kameranya tertutup. Iya, beliau kemarin cerita keajaiban. Ini saya belum share ya. Masya Allah Bunda, Alhamdulillah saya dibimbing di RFF LOP dan terapi sadar nafas, dimudahkan sekali segala urusannya sama Allah. Alhamdulillah, berarti kan energinya kan membaik ya di 3 tempat tadi. Kemudian banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan, pikiran jadi tenang walaupun tumbukan itu luar biasa, terasa sangat tidak mudah di awalnya, tetapi kemudian mudah dalam cicilan-cicilan di hutang-hutangnya ya, di amanahnya. Rezeki dari mana-mana itu tak terduga berdatangan. Wah Masya Allah ya, anaknya mudah sholat, suami juga rajin berjamaah di masjid. Masya Allah ya, pertolongan Allah melalui ilmu-ilmu yang ada di Arta MR, di Syukur Sadar Nafas, dan juga ada di RFF LOP itu sangat membantu ya. Terima kasih Bunda Sri Rahayu testimoninya ya. Terima kasih untuk Bunda Arta. Alhamdulillah itu ya Bunda Sri Rahayu saya bacakan mohon izinnya, dan ini memotivasi untuk teman-teman semua berlatih gitu ya. Teman-teman semua silakan yang ada testimoni ya untuk di share, karena saat menyampaikan testimoni, menuliskan testimoni itu sebenarnya masih menarik keajaiban yang lainnya berdatangan ke Bapak Ibu ya. Silakan Bunda Pita, karena sudah jam 11 tamat acara kita ya. Silakan Bunda. Silakan Bunda Pita. Ada pengumuman lagi Bunda Pita? Silakan. Sudah tidak ada Bunda. Oke, ya. Ya, kalau tidak ada langsung ditutup Iya. atau
kasih buat teman-teman yang masih membersamai dari awal sampai akhir di ruangan terapi sadar nafas. Dan semoga apa yang sudah kita praktekkan tadi bisa membawa eh, hari yang baru, gitu ya, kebiasaan yang baru, kemudian menghadirkan habit-habit yang baru sehingga membentuk suatu pola di alam pikiran bawah sadar teman-teman semuanya bahwa inilah keajaiban seperti ini cara kerjanya, gitu ya. Maka teman-teman harus di rumah itu harus ditekankan kembali ya, boleh dengan self talk, boleh dengan afirmasi, kemudian jurnal syukurnya tadi yang sudah dijelaskan itu tolong jangan ditinggalkan atau di skip. Ya meskipun mungkin kita masih bolong-bolong, tapi jangan tidak sama sekali dipraktekkan, gitu ya. Karena penting banget ini justru yang kemudian bisa membawa pengaruh untuk diri teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang baru bergabung ya di ruangan privat RFF dan LOP, bagaimana mempelajari pola-pola keajaiban itu bekerja, gitu ya. Dan jangan sampai setelah kita ajaib kemudian kita nggak mau berlatih istiqomah, gitu. Karena yang udah yang lama pun gitu masih harus butuh diingat. Macam saya pun masih harus butuh diingatkan dan berlatih. Kalau kita tidak mempunyai wadah, kalau kita tidak punya istilahnya teman untuk berbagi, berempati, dan tidak punya mentor untuk bisa kita tanyai dan konsultasi, maka akan tidak mudah gitu untuk ajaibnya. Meskipun mungkin kita akan mendapatkan nominal-nominal uang tertentu, kita praktek mandiri. Cuman ketika kita praktek mandiri, biasanya yang hadir itu kebanyakan adalah hawa nafsu, gitu. Jadi kita jadi seolah-olah kayak orang ambisius gitu. Meskipun pengamal amalnya rezeki, tapi yang dikejar itu wujud harta yang berupa kebendaan. Dan kita seringkali tidak ingat wujud harta rezeki yang lain, seperti kesehatan, kemudian anak-anak yang soleh dan solehah, suami atau istri pasangan yang taat dan setia, gitu. Nah, keharmonisan yang demikian ini yang akhirnya menjadi seperti kita dapat uang banyak tapi kadang-kadang kita merasa hampa, gitu. Kita merasa sendirian. Padahal di luar sana dunia sangat ramai. Nah, persoalan yang demikian biasanya tidak mudah. Ketika kita sudah mendapatkan keajaibannya yang berupa uangnya, LOP uangnya itu udah dapat, kebanyakan, ya saya ingin mengingatkan, rata-rata zona nyaman, sehingga mereka tidak ingat gitu ada persoalan-persoalan yang lain. Ya misalnya diuji dari sisi kesehatannya, diuji dari sisi keluarganya, gitu. Nanti ada aja yang membuat persoalan kita itu makin gak mudah. Nah itu sebenarnya tanda cintanya Allah untuk diri kita. Bukan langsung ketika nanti ada ujian lagi kemudian nyalahin, wah udah susah nih gara-gara Bunda Vita yang bilang nih kalau nggak ikut RFF LOP nanti ujiannya tambah banyak. Bukan kayak gitu, tapi memang pola yang dihadirkan Allah untuk membuat diri kita senantiasa dekat kepada Allah itu ya seperti itu, gitu, dengan tanda panggilan-panggilan cintanya Allah. Nah itu yang harus kita mengerti, yang harus kita sadari, dan kemudian apabila ada persoalan diterima dulu, gitu ya, selayaknya hadirnya awan-awan hitam yang tadi, gitu. Kemudian kita syukuri mereka ada, gitu. Bagaimanapun juga persoalan itu membuat jiwa kita semakin dewasa, jiwa kita semakin matang. Ya, jangan sampai kita umurnya ya sudah ada yang umurnya 80 tapi kelakuannya anak-anak, gitu kan. Ada kebanyakan orang tua seperti itu karena tidak selesai dengan fase hidupnya, gitu. Karena jiwanya tidak diajak bertumbuh, gitu. Maka dia berhenti di fase usia tertentu sehingga kelakuannya itu ada yang berubah menjadi bayi, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai masa tua kita itu terjadi yang demikian, gitu ya. Istilahnya kalau orang dulu bilang ya, jangan sampai orang tua ketika sudah jatuh umurnya itu merepotkan anak-anaknya, gitu, kembali ke tingkahnya anak-anak, kemudian istilahnya tidak mau mendengarkan nasihat dari anaknya sendiri, kadang seperti itu. Nah, maka penting bagi kita menarik jiwa kita untuk sesuai dengan masa berlakunya umur kita, antara ruh dengan antara jasad kita itu seimbang, gitu ya. Jadi jangan sampai tubuhnya tua tapi kelakuannya tidak ikut tua, gitu. Istilahnya kurang bijaksana. Jadi kita bisa menganut filosofinya padi semakin tua itu semakin berisi dan semakin merunduk. Tanda kita telah dewasa dan semakin bijaksana. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Istiqomah praktek, insya Allah nanti kita Rabu depan ya
akan berjumpa kembali. Meskipun banyak yang bilang ada ingin hari Ahad lagi gimana Bun gitu ya. Kalau hari Ahad ya nanti ketidakmudahannya umpama terapinya hari Ahad, kalau ada SHMR THMR gitu ya, itu yang kami pikirkan ya. Persiapannya dari SHMR ke THMR kan itu harus malam hari, misalnya malam Ahad pun itu tidak mudah gitu ya. Jadi kemarin hanya sekedar insidentil ya, pas Bunda Susan sedang safar itu mungkin bisa karena memang jadwalnya pas di malam Ahad itu kosong. Nanti kalau ada SHMR THMR itu kalau jatuhnya di hari Ahad atau malam Ahad itu tidak mudah gitu ya. Seperti itu kita men-schedule jadwal kita sendiri yang offline gitu ya teman-teman ya, mohon dipahami. Nah demikian apa yang dapat saya sampaikan dan Bunda Susan persembahkan buat teman-teman, dan mudah-mudahan jadi bekal ya untuk perjalanan hidup kita sehari-hari. Dan besok malam kita melakukan riadoh di ruangan privat RFF LOP. Dan bagi teman-teman yang sudah join menjadi afiliator gitu, ayo gerak gitu ya. Promokan ya. Promokan itu bukan untuk saya, bukan untuk Bunda Susan, tapi buat keajaibannya teman-teman sendiri gitu. Teman-teman butuh ini ya. Supply mempromosikan kebaikan untuk orang lain itu akan menjadi kickback untuk diri kita sendiri ya. Sering-sering berbagi kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan menjadi pantulan gitu ya, cahayanya itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Yakini itu gitu ya, yang sudah praktek banyak kok gitu, sudah membuktikan keajaiban ini ya. Siap ya teman-teman ya, kita gerak terus setiap harinya supaya mendapatkan keajaiban apapun yang kita LOP-kan cepat mudah terwujud menjadi realita dan nyata ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil. Penghasilan melimpah, hati sering gundah. Teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.